Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, mengucap syukur buat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan agar kami dapat menerima dengan baik dan dapat kami melakukan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan ayatnya yang genap. Lukas 17 ayat 11. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka berjalan, mereka menjadi kaget. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di dekat kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19 kita bersama-sama. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Baik, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalimat "Aku mencintaimu", "terima kasih", dan permintaan maaf adalah sebuah kalimat yang tidak bisa diucapkan atau tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Inilah kalimat-kalimat yang harus diungkapkan oleh pihak itu sendiri. Nah, bagaimana perasaan kita ketika kita mengungkapkan perasaan kita tetapi diwakilkan oleh orang lain? Orang yang menerima itu pasti berkata, kenapa bukan dia secara langsung yang berkata seperti itu? Nah, inilah juga kenapa kalimat berterima kasih itu tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Karena alangkah lebih baik dan sopannya jika kita mengungkapkan terima kasih itu secara langsung. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita di dalam benak kita, ketika kita telah membantu orang lain, namun orang yang kita bantu ini justru melupakan hal yang telah kita lakukan. Maka kadang timbul di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, dalam perkataan kita, dasar orang tidak tahu berterima kasih. Nah, ini yang juga kadang terjadi di dalam setiap orang, bahkan orang percaya. Kita lebih mengingat akan kesalahan yang orang buat daripada perbuatan baik yang telah orang lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi kepada 10 orang kusta ini. Bagaimana di dalam perjalanan di Yerusalem, mereka melihat Yesus. Saudara-saudara, ke-10 orang penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Yang pada zaman itu ini penyakit yang kalau mau dibilang ini menjijikan. Sehingga penyakit orang yang terkena penyakit kusta ini dijauhi oleh lingkungannya karena mereka tidak mau bersentuhan dengan
orang-orang yang terkena penyakit kusta ini. Namun, para orang kusta ini ketika mereka melihat Yesus, mereka datang, bahkan mereka berteriak, "Yesus, kasihanilah kami." Yesus di ayat yang ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, saudara, ketika Yesus berkata seperti itu, Yesus sudah melakukan mujizatnya terhadap orang-orang yang terkena penyakit kusta ini. Tanpa sadar, mereka pergi. Nah, di tengah jalan, akhirnya mereka sembuh. Ini juga salah satu wujud bagaimana orang-orang yang terkena penyakit kusta ini memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Andai kata mereka tidak memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak akan sembuh. Kenapa? Karena kuasa itu diberikan langsung oleh Yesus. Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam-imam." Nah, sementara di jalan, mereka akhirnya menjadi tahir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini juga yang menjadi pembelajaran kita di hari ini. Bagaimana kita harus mempunyai iman yang bukan cuma saat Tuhan sudah menolong kita, kita bilang, "Tuhan, terima kasih. Iman saya kepada Tuhan ternyata nggak sia-sia." Tetapi ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah kembali dalam aktivitas kita sehari-hari, kita melupakan Tuhan, kita melupakan kebaikan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi kepada 10 orang kusta ini. 9 dari 10 mereka itu melupakan kebaikan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan. Kalau saudara-saudara boleh melihat, kita boleh belajar dari iman yang mereka punyai. Mereka boleh sembuh. Mereka akhirnya menjadi tahir. Itu karena iman yang mereka punyai. Tapi ke-9 orang ini, mereka kemana? Yesus berkata di ayat yang ke-17, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah tahir? Gimana ke-9 orang itu?" Yesus bertanya, di mana 9 orang ini? Kenapa mereka nggak kembali? Kenapa cuma 1 orang ini aja yang kembali? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang kadang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kita minta pertolongan, "Tuhan, tolong saya ada masalah, saya ada ini, saya ada itu," dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah menyertai kita, kita lupa. Lantaran kita sudah bahagia, saking bahagianya kita lupa bahwa ternyata yang tolong kita kemarin itu siapa? Tuhan Yesus. Tanpa kita sadari, ternyata mungkin kita pernah melakukan hal ini. Di manakah ke-9 orang itu? Kenapa dia tidak kembali? Pertanyaan Yesus. Ini yang membuat terkadang saya juga selalu berpikir dari ayat yang kita baca ini, karena memang manusia suka melupakan kebaikan orang, suka melupakan anugerah yang Tuhan berikan. 1 orang ini kembali, dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata di ayat yang ke-19, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Artinya 1 orang ini mempunyai iman yang betul-betul yang sungguh di hadapan Tuhan. Bukan iman yang bersifat sementara. Nanti ditolong Tuhan, hilang imannya. Tapi yang 1 orang ini, imannya betul-betul ada. Imannya betul-betul tetap kuat. Karena ketika dia sembuh, dia kembali, dia berterima kasih kepada Tuhan. Berarti dia punya rasa berterima kasih
penuh terhadap anugerah yang Tuhan telah berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk berterima kasih. Tetapi kita sebagai orang yang lemah, orang yang rapuh, orang yang penuh dengan dosa, kita tahu sumber kehidupan kita siapa yang beri. Nafas hidup kita ini aja setiap hari, itu pemberian siapa? Maka dari itu alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Tiap pagi mungkin kalau kita bangun, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Malam ketika kita sudah mau istirahat, kita berterima kasih kembali, kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, satu hari yang boleh kita lewati. Bukan kalau pagi bangun, langsung bangun, mandi, pergi berangkat, atau malam karena sudah capek, akhirnya langsung rebahan, tiba-tiba hilang. Ini juga yang kadang terjadi, bahkan saya juga belajar dari hal ini. Bagaimana pentingnya kita berterima kasih, bagaimana pentingnya kita mengucap syukur atas pertolongan, atas kebaikan, bahkan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka dari itu ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita hadir di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak memaksa kita, tapi kita harus sadari bagaimana kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Inilah salah satu bentuk kita bahwa iman kita, bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan itu semakin hari semakin bertumbuh dengan kita datang dan kita mengerti bahwa ya, saya ada hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya ada hari ini karena Tuhan, bukan karena saya, bukan karena orang lain, tetapi karena Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolongan, untuk kebaikan, bahkan anugerah yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur kepada Sang Pemberi kehidupan, kepada Sang Pemberi nafas hidup. Tuhan tidak pernah memaksa kami, tapi karena kami tahu kami lemah, kami rapuh, maka kami datang kepada Tuhan. Maafkan kami Tuhan kalau kami lalai, maafkan kami kalau kami lupa bersyukur, maafkan kami kalau lupa berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.